Selamat pagi, shalom, damai di hati. Kita patut naikkan puji syukur, limpah terima kasih atas berkat Tuhan di sepanjang malam istirahat. Saat ini, mari kita mendengarkan lanjutan bacaan renungan harian, jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 27 Mei, mendefinisikan ulang Babylon. Ayat inti terdapat di dalam kitab Kejadian 11 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada pertengahan tahun 1859, James White telah siap untuk meluncurkan gerakan terakhir untuk pembentukan organisasi denominasi yang formal. Ia berseru pada tanggal 21 Juli, "Kita kekurangan sistem." Banyak saudara kita yang tersebar. Mereka memelihara hari Sabat, membaca terbitan review dengan penuh minat, tetapi di luar itu mereka hanya melakukan sedikit atau tidak sama sekali karena kurangnya metode untuk suatu gerakan bersama di antara mereka. Untuk menghadapi situasi tersebut, ia menyerukan pertemuan rutin di setiap negara bagian untuk memberikan bimbingan bagi kegiatan para penganut Sabat di wilayah tersebut. Ia menulis, "Kami sadar bahwa saran-saran ini tidak akan memuaskan pikiran semua orang. Saudara yang penuh kehati-hatian akan merasa ketakutan dan akan siap memperingatkan saudara-saudaranya agar berhati-hati dan tidak melangkah terlalu jauh. Sementara saudara kebingungan akan berseru, 'Oh, ini seperti Babel, mengikuti gereja yang jatuh.' Saudara melakukan sedikit akan berkata, 'Perkara ini adalah urusan Tuhan, dan lebih baik kita serahkan ke dalam tangannya. Dia akan mengurusnya. Amin.' Kata saudara, cinta dunia, saudara malas, saudara egois, dan saudara pelit. Jika Tuhan memanggil orang untuk berkhotbah, biarkan mereka keluar dan pergi untuk berkhotbah. Dia akan mengurus mereka. Sementara Korah, Datan, dan Abiram siap memberontak terhadap mereka yang merasakan beban dari urusan ini, misalnya James White, dan yang menjaga jiwa-jiwa, sebab merekalah yang harus memberikan pertanggungjawaban dan yang menyerukan, 'Anda menanggung beban berlebihan.'" White menyatakan dengan bahasa yang paling jelas bahwa ia muak dan lelah mendengar seruan Babel setiap kali seseorang menyebut organisasi. Ia menulis, "Saudara kebingungan membuat kesalahan besar dengan menyebut Babel terhadap sistem yang selaras dengan Alkitab dan akal sehat. Karena istilah Babel menandakan kebingungan, sedangkan saudara kita yang bersalah itu sendiri sudah memiliki kata yang sama telah dicap di dahinya sendiri. Dan kami berani mengatakan bahwa tidak ada orang lain di bawah langit ini yang lebih layak menerima cap Babel selain mereka yang mengaku memiliki iman Advent tetapi menolak tatanan Alkitab." Pada saat itu, kekhawatiran James terhadap kesehatan gerakan penganut Sabat telah mencapai puncaknya. Dalam seruannya yang keras untuk pembentukan organisasi, perlu dicatat, ia mendefinisikan ulang istilah Babel dari penindasan menjadi kebingungan. Sebuah kata yang dengan tepat menggambarkan situasi pada tahun 1859.
Terkadang penting untuk berdiri dan menekankan keyakinan kita terhadap Alkitab. Tuhan masih menggunakan pria dan wanita yang memiliki keseimbangan dan keyakinan saleh, seperti yang Ia lakukan kepada James White, untuk membantu gerejanya kembali ke jalur yang benar. Semoga Tuhan memberi kita keberanian untuk berbicara pada waktu yang tepat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah bacaan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.